Mohon izin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada diskusi sesi ke-9, mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah dalam hal ini materi pembelajaran sistem pendidikan satu tersebut juga dirasakan di lingkungan sekolah kita? Jika ya, apa persamaan dan perbedaannya? Jika tidak, apa jelaskan alasannya? Jawabannya, kunci keterkaitan antara masalah pendidikan di negara maju dengan pendidikan dasar pendidikan di bawah khususnya terdapat pada isu kesenjangan. Persamaannya pada inti masalah. Di negara maju, kesenjangan prestasi, perbedaan sekolah ujian antara siswa dari latar belakang dan ekonomi sosial yang tinggi versus rendah. Kalau di sekolah saya di SD Negeri Boleh, kesenjangan dan mutu akses, yakni ketersediaan infrastruktur dan faktor ekonomi. Persamaan yang berikut itu keterkaitan. Kedua wilayah sama-sama menghadapi ketidakadilan struktural dalam dunia pendidikan. Di negara maju, ketidakadilan ini bersembunyi di balik sistem pendidikan yang lambat. Sedangkan di sekolah saya di SD Negeri Boleh, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketidakadilan ini terlihat jelas dalam dunia prestasi. Yang berikut adalah perbedaan. Masalah yang kami alami di tempat kelas, yaitu pertama akses fisik, yang kedua ketersediaan guru, yang ketiga literasi dan literasi dasar. Contoh penerapan di sekolah saya, SD Negeri Boleh, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami merasakan masalah kesenjangan mutu yang setara dengan achievement grade di negara maju. Bedanya, jika mereka di negara maju mereka mengalami kesulitan mengajar coding, maka kami masih kesulitan mencari guru yang bisa mengajar matematika dasar secara efektif karena minimnya pelatihan dan keberadaan modul. Pertanyaan yang kedua, bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan serta keterkaitan antara isi artikel dengan materi modul 7 pada PMB MPDR 302. Jawabannya, solusi negara OECD dari materi pengadaan sistem pendidikan satu, yaitu yang pertama alokasi sumber daya berdasarkan kebutuhan, yang kedua peningkatan kualitas guru secara berkelanjutan, dan yang ketiga adalah evaluasi mutu global. Pertanyaan yang ketiga yaitu menguraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang yang sudah tertera dalam materi pengayaan sistem pendidikan, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA atau ujian. Jawabannya, yang pertama, sistem pendidikan Jepang dan biasa, di mana kurikulum dan implementasinya menekankan pendidikan karakter melalui aktivitas sekolah, kedalaman materi, dan kualitas guru yang tinggi. Keterkaitan dengan modul 7 MPDR 5302 yang pertama itu, modul 7 adalah kerangka teori. Ini membahas mengapa dan bagaimana membandingkan sistem pendidikan di negara yang lain. Yang kedua, solusi OECD adalah dalam bentuk aplikasi nyata, di mana hasil konkret dari studi komparatif itu sendiri adalah inisiatif yang diuraikan oleh negara-negara anggota OECD, seperti pembagian dana berbasis kebutuhan dan pelatihan guru. Negara-negara ini saling belajar untuk menemukan praktik terbaik. Yang ketiga, relevansi untuk SD Negeri Boleh di Nusa Tenggara Timur, yaitu
pentingnya alokasi dana yang fokus pada equity dan mengadaptasi solusi untuk mengatasi alokasi kebutuhan guru ke daerah negatif. Sistem pendidikan Jepang dan biasa atau ujian. Pencapaian ujian tertinggi di Jepang menerima skor ujian yang tinggi. Biasanya di atas 5 yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan di negara itu memiliki kualitas dan pemerataan yang sangat baik berkat standarisasi kurikulum nasional yang kuat, guru dengan kualitas yang sama, dan lingkungan belajar yang mendukung. Implikasinya di SDN Brasnule, sistem pembelajaran Jepang memberi pelajaran kepada Nusa Tenggara Timur, khususnya di SDN Brasnule, bahwa pemerataan kualitas adalah kunci. Daripada berfokus pada menciptakan beberapa sekolah unggul di kota, maka model Jepang menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas pengajaran dan kurikulum di setiap sekolah, terutama yang paling terpencil, adalah strategi yang terbukti efektif untuk meningkatkan hasil pendidikan secara nasional. Sekian jawaban dari saya dan terima kasih.